رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat. Yang lalu, pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk sebuah daulah Islamiyah di mana awalnya yaitu berdasarkan dakwah tauhid, di mana inti daripada dakwah itu merupakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahan. Jadi dakwah Rasulullah SAW ya intinya bukan untuk menegakkan daulah Islamiyah, namun intinya adalah untuk menegakkan tauhid, untuk membasmi kesyirikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya dakwah-dakwah Nabi dan Rasul sebelum beliau salawatullahi alaihim ajma'in. Sebagaimana yang telah kita bahas di kajian lalu, di mana seluruh para nabi mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah. Jangan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dari situlah awal munculnya jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya sedikit dan sampai mendapat intimidasi dari orang-orang Quraisy di kota Mekah hingga akhirnya terjadi hijrah ya. Kemudian sebelum itu semua dakwah menyebar sampai ke Madinah, sehingga di perjanjian Bai'ah Aqabah Ula yang pertama Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang penduduk kota Madinah. Dan kemudian mereka yang berenam ini pulang dan berdakwah di kota Madinah hingga berkembanglah agama Islam di kota Madinah, sehingga pada tahun berikutnya Rasulullah SAW bertemu dengan 70 orang penduduk kota Madinah. Demikian. Dan mereka berharap agar Rasulullah SAW berpindah dari Mekah ke Madinah, tinggal di tempat mereka, dan mereka akan membela Rasulullah SAW. Demikian ikhwah, hingga akhirnya Rasulullah mendapat izin dan beliau pindahlah ke Madinah, dan setelah awal mula munculnya daulah Islamiyah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Itu dikarenakan sudah kuatnya akidah kaum muslimin. Ya, sudah kuatnya akidah kaum muslimin, sudah kuat keimanan kaum muslimin. Sudah tertancap, terhunjang sangat dalam keimanan kaum muslimin dalam hati-hati mereka. Sehingga tidak ada berat bagi mereka untuk melaksanakan setiap syariat yang telah Allah turunkan kepada mereka. Kalau sudah seperti ini ikhwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hal yang lebih daripada itu, yaitu Allah akan anugerahkan berupa sebuah daulah. Demikian. Makanya para ulama kita mengatakan aqimuddin fi nufusikum tuqamu fi ardikum. Tegakkan agama ini di diri kalian. Kalian tegakkan agama ini di diri kalian. Tuqamu fi ardikum, dia akan muncul di bumi kalian. Jadi kalau kita sendiri tidak tegak Islam kita, agama yang kita anut, agama yang kita yakini kebenarannya tak kita laksanakan atau kita abaikan, bagaimana mungkin muncul daulah, muncul agama di bumi kita? Baik ikhwah. Jadi intinya bahwasanya asas daripada dakwah as-salafiyah, yaitu asas dakwah daripada Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelumnya, yaitu yang pertama, yaitu untuk menegakkan tauhid. Baik, mari kita lihat minhajun da'watus salafiyah. Apa pula yang disebut dengan minhaj dakwah as-salafiyah? Minhaj itu metode ikhwah. Ad-dakwah salafiyah yaitu dakwah orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang yang mengikuti jejak para salafus saleh terdahulu. Satu, hunaka jama'atun islamiyyatun kathiratun tad'u ilal islami wal hukmi bisyari'atillahi was-sa'yi li iqamati ad-daulah al-islamiyyah kama kanat fi ahdi khulafa'ur rasyidin wa min ba'dihim liyu'idu lil muslimina izzahum wa majdahum wa quwwatahum. Di sana ada jamaah-jamaah Islamiyah, ada banyak jamaah-jamaah Islamiyah di mana mereka mengajak untuk masuk Islam dan untuk menegakkan syariat Allah, berupaya untuk menegakkan daulah Islam sebagaimana yang pernah ada pada zaman Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiin. Mereka ingin mengembalikan izzah, ingin mengembalikan kemuliaan, kehormatan, kewibawaan kaum muslimin. Wa Rasulullah SAW da'al muslimin amrahum ayyastamsiku bi kitabi rabbihim wa sunnati nabihim, dan Rasulullah SAW memerintahkan da'a al-muslimin, mengajak kaum muslimin dan memerintahkan kaum muslimin agar mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Demikian, karena ini merupakan dua prinsip, dua hal yang merupakan sumber daripada hukum syariat Islam, itu kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Dengan artian apabila ada satu perkara, kembalikan dia apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW. Kembalikan dia kepada bagaimana firman Allah tentang masalah itu dan bagaimana pula sabda Nabi SAW tentang masalah itu. Demikian ikhwah. Sehingga kalau terjadi perdebatan, maka Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berbeda pendapat dalam satu permasalahan, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dikembalikan kepada hawa nafsu, tidak dikembalikan kepada pendapat madhab, tidak dikembalikan apa menurut akal saya, tidak. Tapi bagaimana penyelesaiannya menurut Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan tidak juga dengan pemikiran. Karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalu ka'bain, asfalu khuffain, aula bil mashi min a'lahuma." Seandainya agama itu dengan akal, maka tentunya bagian bawah sepatu panas, khuf, itu lebih utama untuk diusap ketimbang bagian atas. Walakinni ra'aitu Rasulullah yamsahu a'lahuma. Akan tetapi aku melihat Rasulullah langsung beliau mengusap bagian atas, tidak bagian bawah.
Demikian ikhwah. Jadi kalau menurut logika seharusnya kan bagian bawah yang diusap karena bagian bawah yang terkena lantai, bukan malah bagian atas. Tapi Rasulullah SAW mengusap bagian atas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ya harus kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan itu merupakan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian beliau juga mengatakan, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan pada kalian ada dua hal. Lan tadillu abadan min ba'di in tamassaktum bihima. Setelahku nanti meninggal, kalian tidak akan sesat selamanya jika kalian berpegang dengan dua hal ini. Apa itu ikhwah? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah atau dengan sebutan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kaum muslim untuk berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, sebesar apapun penghormatan kita kepada mereka, setinggi apapun tingkat keimamannya, kalau jelas-jelas pendapat dia bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka jelas itu ditolak. Ya, jelas itu ditolak. Demikian ikhwah. Wa qama sahabatuhu min ba'di wa humus salafus salih min adil ummah. Dan kemudian hal itu ditegakkan oleh sahabat-sahabat beliau setelah beliau wafat. Mereka lah yang disebut dengan salafus salih. Salafus salihnya umat ini, salafus salih umatnya ini. Fanafadhul kalama qaidihim, mereka melaksanakan titah daripada pemimpin mereka. Fafatahul bilada hatta awsalu lana hadzal din kamilan, dan mereka pun akhirnya menaklukkan negara-negara hingga sampailah agama ini dengan sempurna kepada kita. Wa nasarahumullahu nasran muazzaran, dan Allah pun menolong mereka dengan pertolongan yang luar biasa. Itu yang pertama, ikhwan. Yang kedua, al-wajibu al muslimin ay yusayyiru ala tariqi salafus salih. Wajib atas muslim untuk berjalan menempuh jalannya orang-orang salafus salih terdahulu. Demikian ikhwah. Jangan buat jalan-jalan yang baru. Jalan para sahabat itu sudah ada di hadapan kita. Tinggal kita ikuti saja jejak mereka, kemana mereka pergi, kemana mereka berjalan. Tidak usah buat jejak-jejak yang baru, ikhwah. Ya. Tidak usah buat jejak yang baru, apalagi sampai mengarah ke arah yang baru. Tidak dibenarkan hal itu, ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti, tinggal ikuti saja jejak para sahabat terdahulu. Wa rasulullah wa sahabatuhu, yaitu Rasul dan para sahabatnya, hatta yansurahum, hingga Allah pun menolong mereka. Hatta yansurahumullah, hingga mereka ditolong oleh Allah. Wa kullu jama'atin tad'u ila tamassuki bil kitabi wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap jamaah mengajak tad'u, setiap jamaah mengajak orang untuk berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Qaulan wa amalan, baik dia ucapan maupun perbuatan. Wa hiya ta'ifatul mansurah, itulah merupakan ta'ifah mansurah. Jadi maksudnya di sini ikhwah, setiap jamaah, setiap kelompok kaum muslimin, jika mereka mengajak kaum muslimin yang lain untuk berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, baik dia ucapan maupun perbuatan, maka dia itu disebut dengan ta'ifatul mansurah. Itu disebut dengan kelompok ta'ifatul mansurah. Wa jama'atus salafiyah, atau disebut juga dengan jamaah as-salafiyah. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Wa humul firqatul najiyah. Mereka juga yang disebut dengan firqatun najiyah. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi dalam masalah ini, ya, kaum muslimin apabila mereka mau sukses kehidupannya, maka ikutilah jejak-jejak langkah para salafus saleh terdahulu. Ya. Jangan menyimpang dari prinsip mereka. Apapun dia, apakah terkait dengan akidah, apakah terkait dengan muamalah, apakah terkait dengan akhlak, ya, apakah terkait dengan ibadah, semua itu harus ikuti sebagaimana
kita tinggal ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Kalau sudah seperti itu, kalau inti daripada jamaah mereka itu mengajak orang-orang, mengajak kaum muslimin untuk berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka menurut pemahaman salafus saleh tentunya, maka mereka itulah yang disebut dengan Ta'ifatul Mansurah, juga disebut dengan jamaah salafiyah, juga disebut dengan ahli sunnah wal jamaah, juga disebut dengan firqatun najiyah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Nomor 3, al-jama'atus salafiyah. Jamaah salafiyah hiya aqrabul jama'ati ila tatbiqil Qur'an wa sunnah. Dialah orang yang paling dekat dalam mempraktekkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtimamu bi aqidatit tauhid allati ihtamma bihal Quran. Mereka juga sangat perhatian dengan dakwah tauhid allati ihtamma bihal Quran, yang jelas merupakan perhatian besarnya Al-Quran terhadap masalah tauhid ini dalam kitabullah. Wa rakkaza 'alaiha, dia lebih memfokuskannya. Wa amaral muslimina ayyukarriruha fi jami'i rakaati salatihim, dan Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk mengulang-ulang di semua rakaat kaum muslimin. Wahiyya qaulullah ta'ala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya di poin yang kedua ini, di poin yang ketiga bahwasanya jamaahnya Rasulullah SAW yaitu jamaahnya kaum muslimin, ya, yang paling antusias dalam melaksanakan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, as-salafiyun yatamassakuna bis sunnati wa yumayyizuna bainal ahadits sahihati wad dha'ifati wal mawdu'ati. Salafiyun merupakan mereka jamaah yang mereka merupakan orang-orang yang sangat kuat berpegang dengan sunnah, sehingga mereka bisa membedakan mana yang hadis dhaif dan mana yang hadis sahih, bahkan bisa membedakan mana juga hadis-hadis yang maudhu, ya. Fayamuruna bil akhdhi bil ahadits sahihah, sehingga mereka memerintahkan untuk mengambil hadis-hadis yang sahih. Wa tarkul ahadits ad-dha'ifatil wal mawdu'ati 'amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, man kana 'alayya ma lam aqul falatabawa maq'aduhu minan nar. Dan kamu lihat, ya, wa tarah ahadits dha'if wal mawdu'ah wa tarku juga mereka itu meninggalkan hadis-hadis dhaif, meninggalkan hadis-hadis palsu, baik terkait dengan amalan, sebagai praktek pengamalan sabda Nabi sallam, yaitu man qala alayya ma lam aqul falatabawa maq'adu minar. Barang siapa yang mengucapkan satu ucapan yang tidak aku ucapkan, barang siapa yang mengucapkan satu ucapan yang dia sandarkan kepadaku sementara aku tidak ada mengucapkannya, maka orang ini tempatnya di neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Baik, selanjutnya was-salafiyun, dan salafiyun itu sendiri yang tasibuna ila salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafus salih. Siapa salafus salih? Salafus salih itu yaitu para sahabat. Ya, para sahabat. Dan mereka sangat berhak dikatakan orang-orang yang saleh. Ya. Karena pertama alasannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ya, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, mengapa
Mengapa harus salafi? Mengapa harus kita tiru orang-orang salaf terdahulu, yaitu para sahabat? Dikarenakan pertama ayat ini. Mereka adalah generasi yang mendapat rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Yang kedua, mereka juga mendapat rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah yang hidup di zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, dan kemudian orang-orang setelah mereka. Itu ikhwah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan mereka adalah orang-orang yang terbaik, maka mereka bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah. As-salafiyun yantasibun al-salafus salih. Orang-orang salaf, as-salafiyun yaitu orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafus salih. Siapa itu? Wahumur Rasulullah SAW wa sahabatuhu wa man ba'dahu. Mereka adalah Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Wala yantasibuna li ghairihim, dan tidak boleh ada selain mereka untuk menisbatkan diri seperti itu. Wa min usuli da'watihim, di antara usul dakwahnya orang-orang salafiyun, pertama, fahmul kitab wa sunnati hasba fahmi salafus salih. Mereka akan memahami Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Demikian ikhwah. Wa min usuli da'watihim, di antara prinsip dakwahnya mereka yaitu salafiyun, pertama fahmul kitab wa sunnati hasba fahmi salafus salih, yaitu memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Yang kedua, idza sahha naqli syahidal aqd. Apabila sah yang namanya sebuah hadis, syahida al-aqdu, maka akadnya sudah bisa dipersaksikan. Yang jim, sami'na wa ata'na hubban nabi SAW qawlan wa ittiba'uhu amalan. Bahwasanya kami mendengar dan kami mematuhi kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah itu ucapan ataupun itu merupakan mengikuti perbuatan. Bahwasanya para salafus salih itu tetap sami'na wa ata'na, tetap berjuang, tetap berusaha untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dal, dinuna dinat tibai la dinal ibtidai. Agama kita itu agama tinggal mengikut, bukan agama yang bid'ah ataupun agama yang diada-adakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ketika kita beramal dengan agama Islam, maka Rasulullah SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi fa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak termasuk dalam ajaran kami, fahuwa raddun, dia tertolak. Demikian ikhwah. Ya. Orang ini tertolak agamanya. Itulah ikhwah azinallah. Itu kalau dia melakukan perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Ya. Melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hendaklah seorang itu jangan merekayasa membuat syariat. Ya. Tapi Ustadz, saya tidak tahu apakah itu ada dalil apa tidak. Kalau nggak tahu itu ada dalil atau tidak, paling tidak kita tawakuf, tidak melakukan perkara-perkara yang dinisbatkan atas nama syariat. Demikian ikhwah. Selanjutnya, al-aslu fil aqidati wal ibadati tawakkuf. Pada asalnya yang namanya akidah dan ibadah itu tawakuf hatta ya'tiyad dalil, sampai datang dalil. Ya, sampai datang dalil. Karena akidah ini ikhwah masalah gaib masalahnya, ya. Akidah ini masalah gaib.
Ketika kita bicara masalah alam barzakh itu gaib. Ketika kita bicara masalah roh itu gaib. Ketika kita bicara masalah pencabutan nyawa itu masalah gaib. Kita nggak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun bocorannya. Ya. Kita ikhwah kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bocorannya, informasinya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bicara masalah barzakh, alam barzakh, kalau nggak ada dalil maka jangan. Kita bicara masalah roh, kalau nggak ada dalil jangan, karena roh itu termasuk masalah gaib. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu pun urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu tentang roh itu kecuali hanya sedikit. Apalagi kita bicara masalah hari kiamat. Dari mana kita mengetahui hari kiamat kalau tidak melalui informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Makanya pada dasarnya ibadah dan akidah itu tawakuf. Tawakuf itu artinya kita tidak berkomentar apapun. Tidak menolak dan juga tidak menerima. Tawakuf. Sampai jelas ada dalilnya. Ya. Sampai jelas ada dalilnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Misalnya ini, kalau ada yang bertanya, Ustaz, nanti di surga kan ada ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar. Demikian ikhwah rahimanallah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, sungai khamar nanti di surga, kalau diminum oleh penduduk surga, itu mabuk gak mereka? Maka kalau kita gak tahu jawabannya, Allah alam gak tahu. Sampai ada dalilnya. Apakah dia memabukkan ataukah tidak? Ternyata ada dalilnya. Ya, la yusaddauna anha. Walayun zafun. Tidak ada yang pening tidak ada yang mabuk ketika minum khamar. Kalau ada yang tanyakan, Ustadz itu susunya susu apa itu? Ataupun sungai madunya itu kental atau cair? Kita nggak ada membicarakan itu, ikhwah. Kita tawakuf. Sampai kecuali kalau ada dalil yang mengatakan bahwasannya adapun sungai-sungai madu yang ada di surga itu madunya kental. Kalau seandainya ada, kalau enggak kita tawakuf. Demikian juga terkait dengan masalah ibadah. Kita enggak boleh asal-asalan beribadah kecuali ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, ya. Makanya para ulama kita mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Pada dasarnya ibadah itu haram. Jadi barang siapa yang mengerjakan sebuah ibadah harus dia datangkan dalilnya. Kalau tidak, dia berdosa. Misalnya dia mau sholat, misalnya sholat apa ya? Dia sholat setiap kali dia masuk kedai, dia sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul kedai misalnya. Ya. Sholat tahiyatul kedai, sholat tahiyatul dukan. Permasalahannya bukan masalah sholatnya, tapi ada nggak orang melaksanakan sholat yang seperti itu? Demikian ikhwah, yaitu setiap kali buka kedai dia sholat, setiap hari seperti itu dia sholat. Jadi sholat itu dihubungkan dengan saat membuka kedai atau toko. Nah ini perlu dalil. Siapa yang mengatakan Anda kalau mau buka toko sholat dulu? Siapa yang mengatakan? Nah, itulah ikhwah rahimanallah. Jadi al-aslu fil ibadati at-tahrim. Pada dasarnya ibadah itu hukumnya haram. Sampai ada dalil yang menunjukkannya. Demikian ikhwah. Jadi pada dasarnya kita itu tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat zuhur, tidak ada sholat asar, tidak ada sholat maghrib, tidak ada sholat isya. Demikian. Jadi ketika kita mau sholat maghrib misalnya, kita harus tahu dalilnya apa. Minimal kita pernah baca bahwasanya sholat maghrib itu hukumnya wajib. Demikian seterusnya. Ya, kalau enggak, pada dasarnya kita hanya tawakuf. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini, ya, masalah ibadah harus ada dalilnya yang jelas. Kalau tidak, kita tidak boleh melaksanakannya. Selanjutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa fi muamalatin wal ma'kulatil ibahatu hatta ya'tiyat tahrim. Adapun terkait dengan muamalah, terkait dengan
hal-hal yang dimakan, maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Misalnya seorang ada bermuamalah dengan suatu akad, ya, akad tertentu misalnya, udah, maka yang jadi permasalahan adalah akadnya ini sah apa tidak. Nah, demikian, ya, akadnya sah apa tidak. Ya kalau nggak ada dalil yang menyatakan tidak sah, maka sah. Misalnya ada seorang yang pergi ke kolam ikan lele. Kolamnya keruh. Kata si punya kolam, ini isinya ikan. Isinya ikan. Cuman nggak tahu dia berapa ekor. Lantas kita katakan, udah saya beli semua. Ya, saya beli semua. Demikian. Apakah akad seperti ini salah apakah tidak? Kalau tidak ada dalilnya, maka kita katakan sah-sah saja. Tapi ternyata ada dalilnya. Hal ini nggak dibolehkan karena dia tidak mengetahui seberapa banyak ikan lele yang ada di kolam tersebut. Nanti ketika dia lihat kolam itu ada yang muncul, turun, muncul, turun, muncul, turun. Dikiranya ramai, banyak ikan lele. Ternyata hanya itu aja yang muncul-muncul itu. Kan bisa-bisa saja. Wah banyak ini, rupanya ada 10 ekor tuh agresif. Turun naik. Oh banyak ini. Rupanya begitu ditangkap cuma 15 ekor. Itu namanya gharar. Ya. Gak boleh kita bermuamalah yang ada ghararnya. Demikian. Jadi pada dasarnya yang namanya muamalat, ya, itu boleh silakan. Anda mau jual apa nih? Anda mau jual kayu, jual besi, jual kain, jual benang, silakan. Selama tidak ada larangan, silakan antum jual. Jual babi boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada dalil yang mengatakan haram baru kita tidak melakukannya. Itu ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga al-ma'kulat, sesuatu yang dimakan. Ini hukum dasarnya boleh. Ya. Silakan Anda makan apa saja, silakan yang ada di muka bumi ini. Selama itu memang betul-betul makanan. Tentu yang kita bicarakan makanan. Jangan ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum makan tiang listrik? Ya tentunya. Dan kalau Ustadz katakan tidak boleh, mana dalilnya bahwasanya nggak boleh makan tiang listrik? Ikhwah, tiang listrik itu bukan makanan. Ya. Tiang listrik itu bukan makanan. Artinya apa hukum menyantap makanan-makanan yang ada di sekitar kita? Boleh apa tidak? Maka jawabannya boleh selama tidak ada hukum yang mengharamkannya. Demikian juga makan hewan-hewan. Boleh nggak kita makan hewan-hewan? Pada dasarnya silakan antum makan hewan. Pemirsa makan hewan apa saja silakan, halal. Sampai ada dalil yang melarangnya. Ada yang nanya misalnya, Ustadz bagaimana makan kelinci? Boleh nggak? Ada nggak ciri-ciri pengharamannya? Kalau nggak ada, silahkan makan. Makan tupai, ada nggak ciri-ciri pengharamannya? Kalau nggak ada, silahkan makan. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya. Ketika dia bertanya, boleh nggak kita makan kucing misalnya? Maka jawabannya nggak boleh, karena apa? Ada ciri pengharaman. Demikian. Yaitu naha Rasulullah SAW an kulli dzinabin minas sabu. Nabi SAW melarang memakan hewan-hewan yang memangsa, yang memiliki taring dan memangsa. Demikian. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz di rumah saya hewan itu nggak memangsa, dia cuma makan pelet, nggak pernah dia mangsa tikus, nggak pernah mangsa kodok. Demikian. Ada lagi mengatakan, Ustadz di rumah saya malah kucing itu cuma makan nasi, dia nggak ada mangsa apa-apa, makan nasi aja dia. Demikian. Ini kan setelah berubah karena dia tidak bisa memangsa, akhirnya nggak pandai memangsa. Demikian ikhwah, rahimallahu. Itu yang namanya makulat, sesuatu yang dimakan, maka silakan Anda rasakan, silakan Anda cicipi, ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ada dalil yang mengharamkan, maka tidak dibolehkan. Jadi yang ini ikhwah, pada dasarnya masalah akidah dan masalah ibadah itu harus berdalil. Kalau enggak harus tawakuf. Kemudian masalah muamalah dan masalah kuliner, ya, makanan, maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Selanjutnya, kullu man sara ala nahjil kitabi was sunnati was sahabati kana salafiyan. Setiap orang yang mengikuti jejak, yang mengikuti manhaj kitab,
manhajnya Quran dan sunnah Rasulullah menurut pemahaman para sahabat dahulu, kana salafiyan, maka otomatis dia dikatakan orang salafi. Demikian ikhwah. Karena memang untuk menjadi seorang salafi tidak harus mendaftar. Tidak ada daftar anggota, tidak ada ikhwah. Nomor anggota apa? Nomor induk anggota, NIA gitu. Demikian tidak ada dalam jamaah salafiyah. Anda akan termasuk dalam jamaah tersebut jika Anda melaksanakan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Maka Anda sudah termasuk jamaah tersebut. Sudah termasuk dalam satu kelompok besar jamaah yang sudah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Walaupun Anda berada jauh di puncak gunung sana sendirian. Demikian ikhwah. Ya. Itulah dia terkait dengan masalah ini. Jadi siapa saja yang berpegang dengan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, maka salafilah dia. Nisbatul salafus saleh itu merupakan nisbat pada ucapan ada perkataan salafus saleh. Siapa mereka? Humus sahabatu wat tabi'un wal a'immatul mujtahidun. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in dan imam-imam mujtahid ridwanullahi alaihim ajma'in. Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Waqad su'ila samahatul Syekh Abdul Aziz bin Bas an firqatun najiyah. Syekh Abdul Aziz bin Bas pernah ditanya tentang firqatun najiyah. Faqala, beliau mengatakan humus salafiyun. Mereka adalah para salafi. Wa kullu man sara ala nahji salafus salih min ayyi jama'atin kanat. Dan semua yang mengikuti manhaj salafus saleh dari jamaah manapun. Itulah ikhwah rahimanallah 5 minhajud dakwah as-salafiyah, ya. 5 minhaj dakwah salafiyah agar kita bisa membedakan makna dakwah salafiyah dan mana pula dakwah yang bukan dakwah salafiyah. Berikut yaitu nasihatul am, nasihat umum. Di sini nanti akan dibahas terkait dengan bagaimana jamaah-jamaah yang lain yang orientasinya itu pada daulah, untuk menegakkan daulah, ada yang orientasinya yang bukan untuk menegakkan tauhid dan lain-lainnya, ya insyaallah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Demikian ikhwah. Nasihatun ammatun, nasihat umum. Baik, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa telepon langsung ke layanan nomor telepon yang sudah tertera di pesawat televisi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui via chat, Anda bisa mengirimkan ke nomor yang sama melalui via WhatsApp, ya, atau langsung ke nomor saya ini yaitu di 0813 600 661. Sekali lagi 0813 600 661. Baik, kita tunggu pertanyaan antum pemirsa di rumah jika ada di sana ada ganjalan-ganjalan. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz, kami ada 4 bersaudara, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua orang tua sudah meninggal. Qaddarallahu, meninggalkan harta warisan. Apakah boleh harta warisan dibagi rata antara anak perempuan dan anak laki-laki? Sebelumnya anak laki-lakinya ridho kalau dibagi sama rata, apakah boleh dalam hukum Islam? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, ya, nyawanya sudah berada di kerongkongan, maka hartanya tersebut langsung berpindah hak milik ke ahli waris setelah dikeluarkan berupa hutang si mayit, wasiat si mayit dan lain-lainnya. Maka sisanya itu dibagi-bagi ke ahli waris. Tapi perlu kita ketahui, ya, yang berhak untuk membagi-bagikan si fulan berapa, si fulanah berapa, ya, yang berhak membagi-bagikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Makanya ketika seorang mempertanyakan tentang istri berapa dapatnya? Allah menjawab, fa in kana lakum
Fa in lam yakul lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Apabila kalian enggak punya anak, maka untuk istri kalian falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka mendapatkan 1/4. Fa in kana lakum walad, namun apabila sang suami punya anak, falahunna tsumun mimma taraktum, maka mereka mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Jadi kata bilangan 1/4 dan 1/8 ini dari mana? Itu Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan. Jadi gimana Ustaz kalau mereka sudah ridho, yang anak laki-laki ridho dibagi rata? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya kalau dia sebelum dibagi ya ridho katanya. Nanti dikatakan dia tamak. Ya dia khawatir dikatakan congok, misalnya rakus terhadap harta warisan. Jadi bagaimana ikhwah? Lakukan sebagaimana bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bahwasanya 2 bahagian laki-laki, 1 bahagian perempuan. Kalau di sini 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Udah, berarti anak laki-laki kali 2. Anak perempuan kali 1. Itulah jumlah bahagiannya. Anak laki-laki kali 2 berarti 4. Anak perempuan kali 1 berarti 2, 6. Berarti semua harta dibagikan 6. Ya, dibagikan 6 bahagian. 2 untuk anak laki-laki, 2 bagian untuk anak laki-laki kedua, 1 bahagian untuk anak perempuan ketiga, dan 1 bahagian untuk anak perempuan keempat. Jadi totalnya ada 6 bahagian. Jadi kalau seandainya harta orang tua tersebut banyaknya misalnya 600 juta, maka untuk anak laki-laki yang 1 dia dapat 200 juta, anak laki-laki yang kedua dapat 200 juta. Ya. Anak perempuan yang ketiga, anak perempuan dapat masing-masing mendapat 100 juta, 100 juta. Jadi totalnya 600 juta. Demikian ikhwah rahimahum. Itulah bagiannya. Itu nggak boleh diganggu-gugat. Baik. Jika bahagian tersebut sudah diberikan, untuk laki-laki berapa tadi 1 orang? Karena hartanya itu kita umpamakan saja 600 juta, sementara 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ya. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. 2 anak laki-laki ini kalikan 2 berarti dianggap 4 bahagian. Oke? Jadi kita katakan saja si anak laki-laki A mendapat 200 juta, kasihkan. Anak laki-laki B dapat 200 juta, kasihkan. Anak perempuan C dapat 1 bahagian, yaitu 100 juta. Anak perempuan D dapat 100 juta. Demikian, kasihkan. Sudah? Masing-masing sudah mendapatkannya. Mau setelah itu jangankan mau bagi rata, diberi semua juga nggak apa-apa. Ya kata anak laki-laki yang pertama, sudahlah kakak kulihat miskin sekali. Dah ini bagian aku yang 200 juta untuk kakak aja. Kemudian si adik begitu juga. Udahlah kak, untuk 200 juta untuk aku, saya kasihkan untuk kakak nomor 4 aja misalnya. Jadi si kakak menjadi dapat masing-masing dapat 300 juta. Boleh silakan. Tapi setelah itu dibagi-bagi. Setelah diberikan jatahnya masing-masing, maka setelah itu terserah mau diambil lagi, kalau yang si adik ataupun si laki-laki menyerahkan sebagian lagi untuk kakaknya atau untuk adik perempuannya, silahkan. Bahkan jangankan sebagian, semuanya pun dikasihkan nggak apa-apa. Tapi ingat ikhwah, itu setelah jatah masing-masing itu diberikan. Demikian ikhwah. Ya. Jadi bukan sebelum dibagi-bagikan sudah dibagi rata, nggak boleh. Kecuali kalau dari awal memang nggak setuju, udah mau bilang apa lagi. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga sholat berjamaah untuk pedagang yang punya toko misalnya sembako? Apakah dengan menutup toko saat azan sholat atau tetap buka dengan sholat bergantian dengan pekerja laki-laki atau perempuan? Jazakumullah khairan. Kalau seandainya tokonya bisa tutup aja sebentar. Ya. Tutup aja sebentar. Misalnya Anda sangat sibuk dengan pelanggan-pelanggan misalnya. Ya sudah, laksanakanlah. Yang paling minimal itu bagaimana? Ketika dia qomat, Anda sudah berada di masjid, begitu assalamualaikum, Anda pun berangkat dari masjid. Itu minimal. Jadi nggak sempat lagi yang namanya zikir, tapi boleh. Ya.
Itu ikhwah rahimanallahu. Ya sebaiknya toko tutup ntar. Dan masya Allah ikhwah, para pelanggan pun selama itu mereka tahu itu syar'i, mereka juga nggak tersinggung digitukan. Ya. Malah mereka itu memiliki keyakinan, oh ini orangnya bagus-bagus, ini pegawainya bagus-bagus. Kenapa? Karena mereka selalu pergi sholat berjamaah setiap adzan berkumandang. Malah mereka itu memberikan apresiasi. Demikian. Bahkan mungkin bisa jadi yang para pelanggan ikut sholat, dah yuk sama saya juga mau sholat. Demikian ikhwan. Jadi jangan canggung dengan masalah ini, jangan. Ya, jangan canggung dengan masalah ini. Tutup sebentar, ya, tutup sebentar. Kalau dia pakai pintu harmonika itu tutup sebentar. Buat di situ, maaf sedang sholat 5 menit, misalnya begitu. Ke masjid, maaf sedang sholat ke masjid 5 menit, udah pelanggan akan menunggu. Ya kalau seandainya dia nggak mau nunggu ya sudah, berarti nggak rezeki. Itu ikhwah rahimahullah. Lantas apakah kalau kita tetap buka ruku kita walaupun orang-orang sedang sholat berjamaah, lantas pasti datang rezeki? Kan nggak juga. Makanya dalam masalah ini ya tutup itu lebih baik. Bagaimana kalau gantian dengan perempuan? Ya silahkan, boleh juga. Ya. Yang penting laki-laki tetap sholat berjamaah. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah rahimanallahu, itu saja kajian kita ya, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.